Telah kita luncurkan beberapa waktu yang lalu satu tim yang kita tugasi untuk melaksanakan program penanggulangan bencana ini, terdiri dari LPBI, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim, kemudian Lazisnu, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah NU, dan juga ada satu hub yang memang kita ciptakan khusus untuk merespons berbagai masalah-masalah kemanusiaan yang kita sebut sebagai NU Care atau NU Peduli, yang merupakan gabungan dari sejumlah lembaga bersama-sama. Di samping yang sudah tadi saya sebut, ada juga lembaga kesejahteraan keluarga NU, lembaga kesehatan NU, dan lain-lain terlibat di situ bersama-sama. Ini kemudian telah kita susun menjadi satu satgas khusus untuk penanggulangan bencana ini, dan mereka sudah bekerja dengan progres yang cukup cepat. Sekarang sudah ada posko-posko yang dibangun di lapangan, yang terus bertambah juga jumlahnya. Saya tadi mengarahkan pada teman-teman yang menanggung jawab ini untuk melakukan koordinasi secara lebih intensif dan konstruktif dengan lembaga-lembaga lain yang relevan, khususnya dengan pemerintah, dengan BNPB, termasuk juga dengan pemerintah daerah. Pertama, ketentuannya itu undangan harus atas nama bersama-sama Suriah dan Panitia, ada 4 tanda tangan, dan kedua, forumnya harus dipimpin bersama-sama oleh Rais Am dan Ketua Umum. Nah, karena pada kesempatan hari ini Rais Am tidak hadir bersama-sama dengan kita, maka tidak mungkin untuk meneruskan forum ini sebagai rapat pleno, dan kesepakatan dari forum adalah merubah status pertemuan ini menjadi rapat koordinasi dengan fokus utama pada masalah penanggulangan bencana, dampak bencana alam yang terjadi di berbagai daerah. Nah, ada banyak masukan memang terkait dengan keadaan yang sedang dialami oleh PPNU hari ini. Tapi kemudian semua juga sepakat bahwa di tengah-tengah masalah organisasional yang sedang terjadi ini, tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan tidak boleh berhenti. Semua program harus terus berjalan dengan sebaik-baiknya, karena saat ini ada banyak sekali program yang jalan, yang ongoing progress ya, dari berbagai tugas organisasi di bawah tanggung jawab PBNU, seperti misalnya program makan bergizi gratis. Kita sudah punya satgas untuk akselerasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan NU, dan alhamdulillah sekarang sudah ada lebih dari 500 titik SPBG yang sudah mendapatkan otorisasi, sudah lebih 200 yang sudah jalan dapur-dapurnya misalnya, dan ada sekitar lebih 500 lagi yang sedang dalam proses verifikasi oleh PGN. Jadi sebetulnya target 1000 titik sebagaimana MOU antara PPNU dengan PGN itu sebetulnya sudah ada di depan mata, tercapai, tinggal menyelesaikan prosesnya. Kemudian ada program sekolah manajemen pesantren yang sedang dilaksanakan oleh RMI, Jamaah Islamiyah. Ini juga sedang berjalan, ini harus diteruskan. Kemudian juga ada sejumlah program yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Pertanian terkait dengan berbagai macam bentuk pengelolaan lahan pertanian di lingkungan warga NU. Sekarang ini ada tidak kurang dari
400.000 hektar lahan pertanian milik warga yang pengelolaannya di bawah koordinasi program-program lembaga pertanian NU, mulai dari penanaman komoditi perkebunan, penanaman komoditi pangan yang lain seperti jagung, beras dan lain-lain dan sebagainya. Ini semua tadi dilaporkan dan kita tegaskan untuk terus dijalankan tanpa boleh ada gangguan sedikit pun. Nah, begitu juga banyak program yang lain yang dibicarakan. Nah, yang menjadi fokus utama adalah soal kontribusi NU untuk penanggulangan dampak bencana di berbagai daerah. Yang paling besar adalah di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ya, telah kita luncurkan beberapa waktu yang lalu satu tim yang kita tugasi untuk melaksanakan program penanggulangan bencana ini, terdiri dari LPBI, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim, kemudian Lazisnu, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah NU, dan juga ada satu hub yang memang kita ciptakan khusus untuk merespons berbagai masalah-masalah kemanusiaan yang kita sebut sebagai NU Care atau NU Peduli, yang merupakan gabungan dari sejumlah lembaga bersama-sama. Di samping yang sudah tadi saya sebut, ada juga lembaga kesejahteraan keluarga NU, lembaga kesehatan NU dan lain-lain terlibat di situ bersama-sama. Ini kemudian telah kita susun menjadi satu satgas khusus untuk penanggulangan bencana ini, dan mereka sudah bekerja dengan progres yang cukup cepat. Sekarang dalam waktu beberapa hari ini yang sudah berhasil digalang, resources yang sudah berhasil digalang, misalnya ini sudah yang sudah di tangan sudah tidak kurang dari 1 miliar rupiah. Besok insya Allah akan masuk lagi sekitar lebih dari 2 miliar rupiah, dan saya kira hari demi hari ini akan terus berkembang. Ya, dengan catatan bahwa ini di luar yang disebutkan di pertemuan beberapa yang lalu. Saya kira ini yang masuk melalui Lazisnu, LPBI dan NU Care secara langsung, termasuk hasil dari engagement dengan berbagai entitas kemanusiaan baik dalam maupun luar negeri. Alhamdulillah sekarang sudah ada posko-posko yang dibangun di lapangan, yang terus bertambah juga jumlahnya. Nanti insya Allah akan kita siapkan rilis resmi terkait dengan perkembangan kegiatan penanggulangan dampak bencana ini. Saya tadi mengarahkan pada teman-teman yang menanggung jawab ini untuk melakukan koordinasi secara lebih intensif dan konstruktif dengan lembaga-lembaga lain yang relevan, khususnya dengan pemerintah, dengan BNPB, termasuk juga dengan pemerintah daerah. Dan apabila diperlukan, saya siap mendampingi mereka untuk melakukan engagement dengan pihak-pihak tersebut, baik dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah di daerah. Apabila ya mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari ini saya juga bisa juga datang ke daerah bencana Aceh, Sumut atau Subang ya, untuk engage dengan pihak-pihak di sana maupun dengan warga.
akan segera kita atur.